Nggak kelihatan. Oke, kali ini Lim, kalau bisa kita lihat yang cukup harus diperhatikan adalah apakah kemungkinan besar akan adanya assassin lagi yang keluar dari Onyx. Karena ini cukup berbanding terbalik dengan seluruh tim yang bertanding di MPL. Mereka dari kemarin itu sangat power dengan Kairinya, dimaksimalkan sekali. Iya, dan kalau membahas soal Kairi ya, mungkin memang assassin seperti Ling, Fanny mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Bahkan Hayabusa pun bisa masuklah ke dalam list power hero-nya dari Kairi tersendiri. Tapi kalau buat Kairi ya, bukan dari hero-nya sih Bang. Retribution-nya itu loh. Retribution-nya gila ya. Wah, Dia sumpah. calculate-nya itu seperti ya benar-benar kayak dia yakin pasti dapat. Lebih tepatnya dia tenang sih. Tapi Parsha yang di pick pertama ini bisa jadi main assassin nih Bang. Biar bisa langsung nge-backstep ke bagian belakang. Namun ketika udah ada glue nih, glue yang sebenarnya jujur buat gue sendiri, glue ini cukup fleksibel sekarang. Betul. Setelah di nerf, beberapa kali muncul di roamer, atau mungkin dari beberapa hasil dari scrim yang gue tahu ya, itu Yes. pernah diisi juga di mid lane, tapi memang jarang ya. Jadi yang harus diperhatikan. Kondisional ya. Benar. Lebih ke arah kondisional yang bisa didapatkan oleh seorang Glue itu sendiri. Bahkan Kadita ini akan berada di posisi dari tim Onyx. Melihat tidak adanya Kaja, kemungkinan besar ketika dua pick yang telah didapatkan tim Onyx, possibility apalagi Rasi, ini power juga dengan Kajanya. Benar. Permainan pick over, permainan inisiatornya bisa didapatkan. Setidaknya boostnya, mereka megang boost masing-masing. Ya. Dan mungkin kalau udah ada Kaja ya, yang menarik adalah follow up damage-nya udah siap Bang. Mereka Yes. punya Parsha. Mereka punya Parsha. Yang masalahnya mereka harus coba pikirkan kembali adalah gak menutup kemungkinan Kairi pakai Link. Waduh. Bener gak? Ya, iya karena dong, belum, jelas ya. karena belum di pin. Link, Fanny, Hayabusa masih open semua. Masih open semua, apalagi mereka lihat lawannya Harit bermain dengan split pusher. Dan mereka ternyata menutup ke arah Kaja, mereka melepaskan begitu saja. Walaupun kemungkinan dari tim Onyx akan nge-ban-nya kecil. Tergantung ini chance dia pakai hero apa dari pick yang ketiga. Ya. Mungkin di second phase bisa lah masuk Bang untuk Kaja untuk di banningnya ya dari Yes. Onyx sendiri. Tapi ya kita akan lihat dari Kiboy ini. Juara 2 dari MPL Indonesia season ke-9, juara pertama season 10, dan juara pertama dari MPLI. Wah ini dia yang kita tadi udah bilang Bang. Fanny akhirnya keluar. Bukan Link, bukan Hayabusa. Fanny yang bisa langsung ngambil ke backline dan Parsha. Kalau lu jadi Parsha lu pakai spell apa Bang? Purify lu selamat dari Kadita tapi nggak selamat dari Fanny. Gua gak Forify sih. Flicker Flicker tetap. gua tetap. Tapi Kadita gimana? Iya mau gak mau gua harus jaga Nasib. posisi. Oke. Nggak Bertaruh bisa. sama posisi berarti Ya, ya. jaga posisi dan bahkan kalau gue bisa bilang, mau nggak mau gue nggak bisa ngeluarin Fairy Strike. Gue nggak bisa follow up sembarangan selama nggak ada posisi dari musuh yang terlihat. Iya, kecuali Kaditanya udah muncul mungkin atau Fanny-nya ketangkep gitu ya. Iya, mungkin itu kasus-kasus yang berbeda ya. Case-case yang berbeda. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx, mereka udah menutup hero yang akan mengganggu farmingitas. Keren banget. Patternnya itu bakal susah banget. Karena memang mungkin dari Kairi sendiri dia punya kenangan buruk Bang. Dengan Hilda dari Malaysia waktu itu. Dari M series kita yang bener-bener Gak dikasih main. bahkan dia sampai pas di interview ngomong, oke Kit, gimana kemarin dia tuh cuma berpikir satu cara, gimana caranya dia bisa tetap main tanpa purple buff. Udah direlain Bang, udah bener-bener udah nggak mau kesana Oh, dia. dia udah ikhlas. Udah ikhlas. Udah lillahi ta'ala berarti dia. Udah gak kuat. Lo ganggu purple gue, ya udah deh gue kasih Udah aja ambil deh. aja lah. Udah Daripada gue berebutin gak ada ujungnya. benar-benar. Dan menutup ke arah Beatrix, salah satu hero power juga dari seorang cewek. Tapi cewek masih memiliki satu kesempatan yang cukup mahal. Ya, Masih punya Moskov. Moskov, yes, enak banget Moskov sih. Walaupun sebenarnya Bang, kalau untuk match up landing, Harit tuh strong tau. Dari Synchrovision-nya, dari Chrono Dash-nya yang bisa nge-trigger absorb, itu bikin dia bisa unggul landing. Tapi bedanya kalau memang ada segi ganking nih, dia lagi posisi lagi poking di awal banget, under 4, ya dia bisa ditumbangin juga. Dan mereka pinter banget, mereka menutup Terisla-nya. Padahal salah satu player yang menggunakan Terisla memang dari Boots. Dan Boots kali ini sadar, oke kalau kita nggak cukup catch up untuk adanya Terisla. Kita butuh marksman yang bisa nge-burst Terisla dan mungkin kita butuh carry. Kalau kita butuh carry, apakah carry-nya akan sustain dengan adanya Parsha dan juga Harit di arah gold lane? Benar-benar kalau untuk yang scaling ya, Hari gue lumayan setuju sih. Tapi kalau memang mereka mau cari strong landing, sebenarnya masih open juga seperti Melissa ataupun Brody nantinya. Tapi kalau Brody ini ada beberapa kasus yang memang butuh ada musuhnya yang maju dulu. Tapi Brody-nya udah ditutup. Berarti strong landing-nya udah mulai tipis nih, sisa Melissa dan Clean. Kufra. Wow, Kufra, Kufra Kiboy. Kufra Keyboy. Ini salah satu hero powernya juga sebenarnya. Bang. Bentar,
Berarti mereka akan bermain sans dengan Kaditanya. Ya, Ya kan? Kadita mid lane. Double Iya. roamer sebenarnya konsepnya. Benar. Double item ROM. Dire hit conceal. Jadi ada kombinasi dire hit conceal yang akan coba didapatkan oleh para pemain dari tim Onyx dan tentunya ini akan membuat Haritnya terpressure banget. Harusnya gitu. Lebih ke Parsia sih bang. Iya. Karena benar-benar nggak Halo, muncul dan halo. Om, Tante. Selamat datang kembali di MPL. Ini orang tua Selibo ya, tadi ada informasi ya. Iya, aku pernah ketemu sama itu. Tuh masih jadi manajer. Oh. Kayes kok gak nemenin ya, gak di sampingnya ya Kayes ya. Waduh. Kayak Oke, kita lanjut ke draft aja bang ya. Oh iya langsung ya. Kita ke draft aja nih, ada Grok. Grok yang bakal ngisi roamer mungkin. Karena sudah ada Ruby atau Ruby yang roamer. Untuk cancellation ke arah Kufra, ini menjadi solusi juga dan stopper ke arah Fanny-nya. Alright, dan one last pick di arah gold lane. Apakah akan ada Moskow di sana? Atau bahkan mungkin ada hero lain seperti Clint? Strong laning clean sih. Strong laning Atau banget, Melissa. clear cepat, Melissa. Masalah ini punya Parsha. Case Iya, yang beda, bahkan kalau bisa ditukar Clint, misalnya gold lane Parsha ditumbangin sama Kadita itu juga berat loh, nggak cukup adil. Benar. Jadi tergantung positioning yang dia butuhkan ini cukup berat, ada hero dive in, Dia ada hero physical. initiator. Dia physicalnya udah ada dari Fanny sih. Kalau main magical seperti Lunox juga bisa-bisa aja. Boleh, kalau itu gue lebih setuju. Lebih sustain banget dan ternyata Physical mereka lagi. memilih ke arah Kari. Kari. Mereka ingin nge-burst down siapapun yang ada di garis depan, ini dia. Lihat para pemain dari Alter Ego langsung didukung oleh Champs di depan mereka secara langsung dan juga Onyx dengan Sonic. Onyx kali ini berada di posisi yang sangat unggul dari audience prediction 72%, sedangkan Alter Ego 28%. Jadi buat para Champs jangan lupa untuk menuju ke arah official Instagram kita MPL ID untuk melakukan voting juga. Ini dia pertarungan antara Alter Ego dengan tren positif yang mereka miliki kemarin. Berhasil mendapatkan kemenangan atas tim lawannya dengan masuknya Sally Boy. Dan bahkan Onyx, sang Raja Langit kemarin juga berhasil menumbangkan raja dari segala raja. Apakah Onyx berhasil mendapatkan 2 poin penuh atau Alter Ego akan mematahkan dominasi Onyx? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Let's go. Ramai sekali. Semakin siang semakin ramai di sini ya. Karena yang belum datang juga masih kita tunggu di sini. Total ada 4 match di hari ini. Jadi langsung aja ke sini kita seru-seruan bareng. Yes, benar banget. Mungkin udah baru pada bangun kan semalam nge-push lu streak lagi. Waduh, itu kayak saya tahu siapa. Saya. Tapi diawali dengan orange buff ya dari Fanny-nya sendiri. Ini pattern yang terbilang cukup unik di mana dia nggak start di purple. Karena mungkin udah terprediksi dari Alter Ego dia akan start di orange juga. Itu yang membuat Fanny-nya mau nggak mau akan ngambil ke orange dulu. Oke, rotasi dengan ada Varsha dilakukan ke arah bottom lane membuat para pemain dari tim Onyx nampaknya boost tidak bisa terlalu melakukan dominasi. Tapi buat kalian semua jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian datang dengan retribution yang sedikit terlambat. Kairi, it's okay. Justru menurut gue dia mendingan terlambat kalau begini. Dibandingkan adu retribution, posisi dimenangkan oleh Alter Ego, dia juga cukup terlambat untuk menggunakan retributionnya. Kalau dia datangnya naik grab nggak telat sih. Iya, makanya scan aja di bawah, diskon lagi 26.000. Makanya belum Tunggu apa datang lagi? masih ditunggu di sini ya. Iya, mari kita coba. Aduh, striker baru tuh. Tapi kalau di early kayak gini akan lumayan pasif sepertinya. Mungkin sampai Kadita ataupun Parsha yang level 4 itu akan beda lagi ceritanya. Apalagi Chelly Boy yang udah mimpin rotasi. Dan untuk kontes retribution jujur Chelly Boy punya Mortal Coil yang membuat dia nanti akan lebih enak dan lebih nyaman untuk retribution. Hati-hati untuk mirroring still terarah buff. Alright, di arah top lane nampaknya intens sekali para pemain dari tim Onyx. Mereka masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin taman, tapi Kairi gagal untuk bisa menumbangkan sonasi depan sana. Karena target yang sebenarnya adalah Raizel. Kali ini mereka menggunakan Purify. Yang tandanya Kairi udah tahu pasti Raizel miss atau misalnya dibilang dia nggak aware sedikit dengan gameplay Kairi. Dia bisa langsung instant cutthroat. Waduh, ini setup dari Alter Ego rapi banget sih. Pai udah ada di posisinya. Dan untuk Fanny dari Kairi dia terpaksa untuk ngambil buff dulu. Tapi bakal di kontes nampaknya. Alright, bakal coba di kontes tapi Sas mendapatkan seorang Sally berbeda kemudian Rapwave. First spot didapatkan, Sally mau hilang vision. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka mungkin berhasil mendapatkan vision di arah tengah river. Tapi bahkan yang sangat berbahaya adalah tidak terresetnya turtle yang dimiliki dari tim Onyx kali ini. Mampukah berhasil mendapatkan 1 buah dengan retribution dan berhasil. Tail Red from Keyboy, Pai berhasil didapatkan. Para pemain dari tim Onyx kali ini masih mencoba mendapatkan rasi.
Boots merelakannya karena mungkin dia masih belum cukup untuk bisa menemukan seorang Rashi. Sebenarnya udah ditutup tadi sama Pai dengan barriernya. Tapi sayangnya kurang pas dan talent prediction. Wow. Wow, Alter Ego mendapatkan 4 voting, 3 Indonesia dan 1 Inggris. Tapi di sana Castle King, Kairi dengan Fanny-nya dapetin double kill. Oh my god, Kairi benar-benar memaksakan 2 poin yang sangat mahal di depan sana. Early gaming yang tidak bisa didapatkan oleh Alter Ego. Nampaknya mereka harus mulai berubah gameplaynya. Kalkulasi energi yang bagus banget dari Kairi. Yang akhirnya dia tahu nih, ini cukup kok buat dapetin 2 kill. Dipaksain memang agak sedikit maksa, tapi nggak ada ngorbanin apapun. Menurut gue itu menjadi satu hal yang bahaya untuk Alter Ego. Dia nggak boleh terlalu nyaman main kayak gini. Dia harus cari rotasi karena dia punya grok yang instan inisiasi. Bahkan kalau misalnya ngomongin kalkulasi itu, mungkin kalkulasinya dapat dari Purify juga ya. Jadi tidak ada flicker yang digunakan. Rasi berada di garis depan, Kairi is coming up, Katsot keluarkan, Rasi hilang. Instant Pickle didapatkan oleh pemain dari Cemoni. Kali ini gak bisa lagi ditembus oleh tim Alter Ego. Karena Alter Ego mereka kekurangan dari segi gold. Difference gold hingga 3000 di menit yang ketiga. Wow, 1000 berarti satu menit 1000 ya. Ini jauh banget sih untuk di early game, bahkan ke perbedaan sekitar 2000 aja itu udah terasa. Dan kita lihat gold difference-nya emang agak sedikit condong ke arah kiri ya. Dari semua lane-nya terbilang under 50%. Tapi ya balik lagi, masih di awal ini masih ada banyak objektif yang bisa diambil. Seperti gold shield turret ataupun turtle nantinya. Yes, bahkan para pemain dari tim Onyx 3.500 dan still snowballing. Melihat adanya potensi Boots yang terlalu jauh pergerakan di daerah bottom lane dan harusnya tim Alter Ego tahu akan hal itu. Membuat para pemain dari tim Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka turtle-nya. Walaupun kemungkinan akan dibuka oleh tim Alter Ego, tapi Alter Ego kalau untuk commit all in, mereka harus berpikir 2-3 kali lipat lagi. Karena lihat, standby di depan sana Sans, bakal coba dipaksa. Fade Aesthetic dikeluarkan, tidak ada covering up menuju ke arah turtle yang dimiliki para pemain dari tim Onyx dan bakal Keyboy. Terror Rush on point, Watcher coba menggagalkan tapi ternyata gak berhasil. Mega kill didapatkan para pemain dari tim Onyx. Belum ada retribution dikeluarkan, Kairi masih coba untuk menahan. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka kehilangan lagi. Shelly Boy? Turtle dan Shelly Boy, The Miracle Boy gak bisa bertahan. Onyx bener-bener mengguncang Alter Ego Esports. Wah, setup dari Keyboy sih rapi banget dan Kairi. Oke Kairi, itu namanya lewat doang nggak pakai permisi tuh. Oke. Punten Slur. Tuh, nggak ada Kasrotnya delay tadi. Kalau misalkan dia ada mungkin akan diambil sih itu Udil. Soalnya itu target yang enak lah buat Fanny sendiri. Tapi balik lagi setup dari Keyboy ini yang selalu menjadi perhatian dan Sans gak kelihatan sepertinya bang. Dan bahkan kita lihat di sini Shelly Boy Miracle Boy belum coba didapatkan. Satu buah retribution didapatkan oleh para pemain dari tim Alter Ego, tapi lihat surprise attack! Rafael Israel! Mulutku gatal untuk membilang ada seseorang Sans di sana. Tapi nampaknya takut kedengaran oleh para player dan akhirnya aku menahan diriku, Lim. Wow, bahkan pressnya nggak berhenti sampai sana bang, ditabrak terus loh. Iya Kak, ini benar-benar pace yang cukup tinggi. Para pemain dari tim Onyx mereka mengungguli 7.300 gold di menit yang kena. Coba hitung, berapa ribu gold? Bukan 1000 semenit lagi itu. 1150. 1150 semenit. Wah, Semenit. ini hanya 1 kill yang dikasih dan kita lihat dari segi item. Dengan heptasisnya, sebenarnya Pai damage-nya mungkin bisa cukup untuk ngambil kill ke arah Fanny yang terlalu offside dan sebagainya. Tapi tetap untuk cari momennya itu yang paling susah. Bahkan untuk ngebuka vision seperti bus yang ada di tempat Sans, dia susah banget dan white charge-nya ke bait. Wah, itu bait yang sangat mahal sih menurut aku pribadi. Kenapa? Bait yang terjadi kemungkinan besar akan ada team fight dari bottom lane. Melihat para pemain dari tim Onyx dengan satu buah rush yang terdeteksi di depan sana. Untungnya ada Shelly Boy. Mungkin kalau cuma ada Razel sama seorang Rasi itu bakal ada team fight 2 versus 2. Dan ketika tim fight itu dimenangkan oleh tim Onyx, Alter Ego nggak bisa lagi untuk invasi turtle mereka di arah top lane. Ya dan mungkin untuk sekarang malah menurutku mirroring solusi untuk Alter Ego bang. Mau tidak mau? Karena kalau dipaksa terus di turtle malah keuntungan yang dapetin Onyx malah banyak. Dan dari segi emblem kita bisa melihat mungkin dari kedua tank sama-sama dengan cooldown reduction dan juga maksimal HP yang dimiliki. Cuman perbedaan dari kedua emblemnya, satu Tenacity, yang satu ada Conclusiveness. Untuk power clear di awal ya rotasi dari Keyboy lumayan enak pastinya. Alright, Kairi perfect turtle for Onyx kali ini didapatkan. Tidak ada kontes sama sekali, bahkan Boots mengganggu pergerakan Shelly Boy. The Miracle Boy di garis depan membuat Shelly Boy merelakan para pemain dimiliki dan rough wave Sans
berhasil membuat 1 poin kill dari bottom lane. Instant pick up didapatkan dengan 8.200 gold difference. Bahkan Lord nanti pun gak bisa ditahan oleh tim Alter Ego kalau Onyx mau maksa masuk ke dalam. Ya, dan mirroringnya pun nggak bisa dilakukan karena mereka tahu, dari Onyx tahu, oke, kemungkinan Alter Ego akan mirroring. Dia akan ngelepas turtle-nya. Bagian bawahnya di secure semua bang. Sans udah ada, Keyboy udah ada, bahkan ceweknya ada di bagian bottom lane semua untuk mencegah mirroring dari Alter Ego, dan itu bagus banget. Walaupun udah tidak ada lagi Leo tas-tas Murphy di kubu Alter Ego, tapi lihat para tim Onyx kayaknya nggak akan ngelepasin tas-tas-tasnya terhadap Alter Ego. Di depan kubu Onyx, Venus keluarkan Rezel, instant pick up didapatkan para pemain dari tim Onyx. Terperangkap lama Venus Blacker tapi still survive. Gak ada damage yang bisa mendeliver. Hilang begitu saja damage-nya, gak berasa dengan 10.000 gold difference. How come, Lim? Wow, sebenarnya karena memang follow up damage utama yang paling besar itu udah tumbang. Satu, Rezel. Peter Estrek dari Udil juga nggak bisa dimaksimalin lagi di momen seperti tadi. Dan mungkin kalau ada Pai di sana akan berbeda lagi ceritanya. Tapi Pai-nya lagi ditugaskan untuk clear di arah yang lain. Kekurangan damage dan banyaknya source skill yang udah dibuang tadi. Ini membuat kemungkinan besar ketika Onyx ngambil setup ke arah Lord nanti 30 detik lagi. Kayaknya Alter Ego tetap nggak bisa fight sih. Harus mirror lagi. Mirror mau nggak mau mereka benar-benar harus bawa game ini ke arah mid to the late game. Walaupun di mid to the late game tim Onyx pun punya power yang sama. Punya power yang kuat. Tapi itu adalah salah satu solusi yang bisa mereka miliki saat ini. Karena setidaknya Rezel bisa mengacak-acak backline. Setidaknya ada power dari seorang Sally Boy. Udil punya burst damage yang cukup. Karena mungkin sekarang Udil belum punya penetration. Sedangkan di sisi seberang udah punya Athena, Tough Boots. Level berbeda, itu kan salah satu faktor penentu juga untuk memenangkan tim fight yang mereka miliki. Apalagi dua source damage utamanya Alter Ego ya, itu dua-duanya magical bang. Iya. Jadi satu Athena udah langsung nge-counter dua. Berharap dengan adanya Sally Boy dan juga mungkin Pai yang menjadi source damage fisikal utama dari teman-teman Alter Ego. Karena Sally Boy kan bikinnya ke arah defense. Ya, dan Lordnya free, gak bisa dikontes, bahkan di mirroring pun gak bisa bang. Karena bawahnya ditutup sama Sans. Kalau misalnya ini 12.000 berbanding 9.000 udah mulai nambah lebih jauh lagi loh goldnya. Ya dan wah ini Lordnya muncul bisa dapetin satu base turret atau bahkan semua base turret loh. Dengan perbedaan gold kayak gini beda 1,5 sampai 2 item ini bang. Ya makanya kalian juga aku ingetin sekali lagi jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian item dan voucher ya di dunia games. Oke, kita melihat langsung ada teriakan di atas langit. Ada Onyx dari para sobat Onyx. Para pemain dari tim Alter Ego mereka berada di posnya masing-masing mencoba untuk melakukan defensif terhadap base yang mereka miliki. Tapi satu hal yang mereka belum ketahui, di mana Kairi? Oke, defense sebenarnya kalau kita hitung high groundnya ada Parsia bang. Alright. Jadi kalau ada out position dari teman-teman Onyx, punishment itu bisa terjadi. Wall charge, Peter Strike dan spam dari Chrono Dash-nya Rezel. Satu bisa tumbang. Tapi kali ini Kairi udah mulai join kepada para pemain tadi tim Onyx lainnya. Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi Boss membuka begitu saja. Federation keluar dan Sans. Fokus ramai menuju ke arah Udil dan hilang begitu saja. No high ground defensif. Alter Ego dipecahkan dari base turretnya sedikit lagi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Dan Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Ini mungkin satu wave yang harus diperhatikan oleh tim Alter Ego dari top lane. Karena kalau tidak base turretnya pecah, itu menjadi problem mereka. Bebas banget untuk tim Onyx untuk bisa ngedive dari sisi top lane. Ya nilai positifnya masih ada base turret, masih lengkap semua untuk Alter Ego. Nah kalau misalkan kita lihat dari pushnya Onyx tadi, sebenarnya memang ini adalah kendala karena Lordnya masih Lord pertama. Belum ada efek charge-nya. Dan flanking dari Sans itu udah bagus banget sih. Dia bikin Udilnya nggak bisa ngapa-ngapain dan dari segi item bisa kita lihat defensive item full pastinya untuk Glue dari Boots. Ya kita tahu Glue lah. Namun mungkin yang kita bisa compare sedikit adalah kedua mid laner. Sans yang udah jadi Clock of Destiny dan Genius One pastinya punya damage yang cukup untuk numbangin ya paling nggak 3 member lah dari Alter Ego yang kena kombonya. Tapi nggak untuk Udil. Udil masih butuh item, terpaksa bikin steel leg plate loh bang. Iya. Gara-gara lawan Fanny nih bang. Dan bahkan lihat di situ steel leg plate-nya agak sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena gold difference yang jauh, Lim. Ya, ini untuk early-nya tadi sih. Karena ya kita tahu lah Fanny 2 kabel, Cutthroat 1 udah langsung hilang. 1 sih, lewat sekali Cutthroat hilang sih dia Makanya. sekarang. Dia BOD bro. Yes. Wah ini karena udah free sih. Iya Ini dia free banget soalnya. Dia BOD, bayangin ini BOD sedangkan Udil cuma punya steel leg plate for defensive. Dia juga nggak pakai warrior boots loh. Karena dia butuh damage, setidaknya walaupun gua nggak punya lightning truncheon,
Gue punya COD dan akhirnya sekarang udah ada Lightning Truncheon. Setidaknya ada sedikit damage petir-petir manja yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Gemetar-gemetar geremet mungkin bisa membuat tim Onyx kali ini mundur ke arah belakang. Tapi targeting penting juga nih. Karena nggak semua player dari Onyx loh bisa ditumbangkan walaupun udah jadi Lightning Truncheon. Seperti Sans ataupun Kairi dan Rockwave. Oh, mau coba di baiting begitu saja. Sans tershutdown. Bait yang dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan Sans. Tapi bukan itu masalah utamanya Lim Kocul. Bung Lim, Lordnya berada di tangan dari tim Onyx. Iya, Lord udah enhance loh, jangan lupa itu. Dengan maksimalin untuk using Lordnya, bagian atas harusnya udah bakal hancur. Yang penting dia bisa jalanin 3 wave minion secara bersamaan. Dan kita melihat kali ini dari CW. Adanya critical tambahan, wow, ngambil critical juga ternyata. Attack speednya 2, larinya cuma 1 nih Bang Ji. Yes. Jadi dia memang sebenarnya larinya berharap dari Electro Flash. Ya kalau memang ditabrak banget nantinya, dia susah kabur. Yes, atau enggak setidaknya dia punya flicker dan para pemain dari tim Onyx mencoba untuk mendapatkan satu babes turret di mid lane. Di arah top lane akan dilepaskan begitu saja para pemain dari tim Onyx. Mereka belum ada yang mau fokus melakukan team fight karena belum ada Sans yang beredar di radar dari tim Alter Ego. Belum terdeteksi sama sekali, bahkan Kairi juga belum kelihatan batang hidungnya. Tapi lihat, Kozel tidak dapatkan. Sans terlihat posisinya di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx, mereka masuk ke dalam base. Kairi masih menunggu momentum di saat semua source skill Alter Ego sudah hilang. Tapi saat Kairi melihat Sally Boy dan mereka boy di arah bottom lane seorang diri, bakal coba di follow up begitu saja. Mencoba mendapatkan satu Sally Boy, berhasil mundur ke arah belakang, fokus ke arah base-nya. Sans juga belum bisa di pick off. Dan source skill yang dikeluarkan para pemain dari tim Onyx. Tapi nampaknya itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang mahal loh. Misplay sepertinya. Misplay dari Keyboy itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang mahal nampaknya. Mid-click, Raisel, depan sana, Rafael dikeluarkan, dapatkan Kairi masuk dengan instant, Cutler didapatkan. Star Race membuat para pemain dari tim Alter Ego porak-poranda. Mereka hilang begitu saja, 1 poin kill tambahan, Rasi ter-takedown, Flicker membuat boost kali ini gak bisa bertahan sama sekali di Moni. Mereka terlalu bersenang-senang, mereka tidak fokus ke arah base-nya. Minion memang masuk ke dalam, tapi lihat Rasi masih bisa mempertahankan dirinya dan di follow up seorang boost. Masih bisa di-clear kalau Pai dan Udil memiliki ultimate. Tapi nampaknya mereka tidak akan menyelesaikan dan mengasih nafas para pemain dari tim Onyx. Berhasil mendapatkan game yang pertama. One-sided is real. Ketinggalan gold, dimiskinkan secara total. Ini secara tidak langsung. Onyx bermain dengan 50% map. Bermain ke arah mapnya Alter Ego saja.